Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Hari ini kita ketemu lagi sama Ibu dalam mata pelajaran IPA. Betul, dalam mata pelajaran IPA ya. Untuk mempersiapkan diri kalian agar belajar kita lebih lancar, bermanfaat, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli. Amin. Alhamdulillah, terima kasih ya. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dengan berdoa. Nah, sebelum belajar, Ibu mau mengecek dulu kehadiran kalian. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang sakit? Coba Ibu lihat dulu agendanya ya. Oh, ada yang sakit ya? Siapa? Rizka. Semoga kita doakan Rizka cepat sembuh ya dan bisa kembali berkumpul bersama kita belajar lagi bersama ya. Amin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Dipersilakan untuk berdiri. Lagu nasional Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, maju, ayo maju, maju. Silakan untuk duduk kembali. Sebelum pembelajaran, Ibu mau mengecek kesepakatan kelas kalian terlebih dahulu. Waktu di minggu kemarin, kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Pertama, ada saling menghormati dan menghargai saat ada yang berbicara. Sepakat semuanya? Sepakat. Saling bekerja sama saat kerja kelompok. Sepakat? Sepakat. Kesepakatan kelas ini dibuat agar menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman, serta produktif di dalam kelas ya. Jadi harus kalian lakukan ya kesepakatan kelas ini. Bisa disetujui ini semua kesepakatannya? Bisa. Oke, terima kasih. Agar lebih mempersiapkan lagi kondisi kalian ketika pembelajaran, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya apa? Nanti kalian ikuti perintah Ibu ya. Silahkan sekarang berdiri. Pegang pundak teman kalian. Nah, nanti ikuti apa yang Ibu bicarakan ya. Sambil menepuk pundak teman kalian. Hai teman. Hai teman. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Teman. Hai teman. Kita adalah anak baik. Kita adalah anak baik. Teman. Teman. Kita akan sukses bersama. Kita akan sukses bersama. Teman. Teman. Kita akan membuat orang tua kita Kita akan membuat orang tua kita dan semua orang dan semua orang bangga pada kita. bangga pada kita. Hai teman. Hai teman. Percayalah, Percayalah. kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Hai teman. Hai teman. Semangat terus ya. Semangat terus ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Iya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar yang namanya apa? Nutrisi. Betul, kita sudah belajar tentang nutrisi. Masih pada ingat ya? Itu apa sih? Ada yang mau menjawab? Oke, Nindi silahkan. Zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Betul sekali. Tepuk tangan buat Nindi ya. Jadi, nutrisi itu adalah zat yang terkandung di dalam makanan yang mengandung energi. Nutrisi itu sendiri ada apa aja sih? Karbohidrat, betul. Terus protein, lemak, vitamin, mineral. Betul sekali, masih pada ingat ya. Kalau karbohidrat didapatnya dari apa? Nasi dan kentang. Nasi dan kentang. Kalau protein? Daging dan telur. Daging dan telur, betul sekali ya. Kandungan yang ada nutrisi itu bisa didapatkan dari sebuah makanan. Coba kalian lihat apa yang Ibu bawa ini? Nasi, ada telur. Ini semua adalah apa? Makanan. Ibu tanya coba sama kalian, tadi pagi sebelum berangkat sekolah kalian makan dulu tidak? Makan apa? Telur. Arya telur, apa lagi? Ada yang lain? Nasi goreng. Kenapa kalian harus makan? Agar kuat untuk beraktivitas. Betul, agar kuat untuk beraktivitas. Biasanya kalau tidak makan dulu gimana? Lemas ya, kadang-kadang tidak kuat untuk melakukan
aktivitas. Kalian pernah nggak berpikir apa yang terjadi setelah makanan yang kita makan? Misalnya ini ibu tadi makan nasi, makan telur, makan aja tadi pagi. Kalian pernah tidak berpikir kemana sih makanan itu masuk selanjutnya gitu? Pernah tidak berpikir seperti itu? Jadi makanan itu kan mengandung nutrisi. Nutrisi itu penting untuk tubuh kita, dapat dicerap oleh tubuh kita agar tubuh kita itu kuat. Kalau makanan yang kita makan nantinya akan keluar. Ya, ada yang dimakan, ada yang dikeluarkan. Nah, proses itulah yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ utama sistem pencernaan pada manusia dan menyebutkan fungsi dasarnya setelah diskusi kelompok dengan benar ya. Nanti kita akan belajar itu. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur organ dan fungsi spesifiknya dalam pencernaan ya. Nanti kita akan belajar fungsi dan prosesnya secara mekanis maupun kimiawi. Yang ketiga, coba Rahma bacakan apa? Didik mampu menyajikan hasil diskusi tentang sistem pencernaan. Manfaat kita mempelajari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui tubuh kita itu memproses ya dalam kehidupan sehari-harinya itu kita dapat memahami dengan proses sistem pencernaan dan menjaga kesehatan tubuh kita dan kualitas hidup yang lebih baik ya. Penilaian dan kegiatan kita hari ini itu ada 3 jenis penilaian. Yang pertama penilaian penilaian keterampilan dan pengetahuan. Terus nanti kegiatan kita hari ini akan menyimak video, mengamati permasalahan, mengerjakan LKPD, menyajikan hasil diskusi dan evaluasi ya. Itulah gambaran pekerjaan kita hari ini ya. Ibu mau kalian mengamati video berikut ini ya. Setelah kalian melihat video tadi, apa yang ada di benak kalian atau yang ada di pikiran kalian? Ya, makan. Ada orang yang lagi makan. Ada organ-organnya terlihat tidak tadi? Terlihat. Ada organ-organnya juga ya. Makanan masuk ke dalam mulut. Ya, ada ya. Dari video tersebut, kamu dapat ya merumuskan masalah atau merumuskan sebuah pertanyaan dari video tersebut. Tulis ya, nanti apa aja masalahnya. Apa yang dapat kalian jadikan sebuah pertanyaan. Nanti kalian tulis di sini ya, sticky note, nanti kalian kedepankan. Yang sudah menulis pertanyaan boleh disimpan ke depan rumusan masalahnya ya, tempelkan di depan. Ada lagi? Ada. Dari video tadi dapat diambil organ apa saja yang terlibat cina ya. Ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Nindi. Berapa lama terjadinya proses pencernaan dalam tubuh sampai keluar menjadi feses? Dari siapa ini? Dari Asifa. Ada lagi? Tidak. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab melalui diskusi kelompok ya. Kemarin Ibu sudah membagikan kelompoknya sesuai dengan gaya dan minat belajarnya hasil asesmen diagnostik. Apakah ini sudah duduk berkelompok? Sudah. Kalau sudah, mau membagikan dulu LKPD-nya ya. 1, 2, kelompok 3. Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu ya. Cara-caranya bagaimana. Di situ ada petunjuk kerjanya ya. Diskusikan jawaban bersama kelompok. Gunakan sumber belajar ya sesuai gaya dan minat belajarnya masing-masing. Kelompok 1 itu kemarin Ibu sudah bagikan adalah kelompok visual. Sumber belajarnya dari PPT ya ataupun kelompok 2 auditori, nanti bisa belajarnya dari sebuah mendengarkan penjelasan langsung ataupun dari sebuah video ya. Ketiga, ini kinestetik berarti ada gerakan ya. Nah, bisa dari bahan ajar juga. Dimengerti? Bisa. Kalau nanti ada yang ditanyakan sambil berjalan saja ya. Nah, sekarang silakan kalian untuk berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya ya. Ibu sebelumnya mau membagikan dulu bahan ajarnya. Ini untuk kelompok auditori ya. Ibu mau menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan. Ini ya, ada sistem pencernaan manusia. Jadi sistem pencernaan itu rangkaian organ dalam ya tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi. Boleh nanti lihat dari sini ya. Ada bahan ajar juga Ibu siapkan di belakang. Dan pergerakan fisik yaitu otot. Lewat bahan ajar bisa ya. Yang kalian bingungkan apa? Ini yang pertama diisi apa jawabannya ya.
Ini ada bahan ajar sebagai referensinya ya. Ambilkan ini bermain peran ya. Nanti bagikan siapa yang bagian mulut, yang gitu bagian kerongkongan dibagikan. Ya. Aja di sini saya mulut gitu ya. Nah, bisa nanti ditempel ya. Bagaimana ini? Sudah paham? Sama apa ini? Akan hasilnya nanti lewat apa? Tabel ya. Ibu sambil berkeliling menilai ya. Kalian isi. Dapat menjawab setelah melihat video. Dan nanti bagian kedepannya itu dibagi siapa yang presentasinya ya. Ibu juga mau mengingatkan, kan tadi sudah sepakat kalau diskusi itu harus saling belajarnya aktif, tertib ya. Mengingatkan keyakinan kelasnya ya. Ibu juga sambil menilai ya. Proses pencernaan mekanis dan kimiawi terjadi pada makanan. Semuanya sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita bersiap untuk menampilkan yang terbaik dari kelompoknya ya. Tapi sebelum itu, Ibu mau kalian berdiri dulu, boleh? Karena sudah mengerjakan pusing-pusingnya, mengerjakan LKPD, agar lebih semangat lagi gitu ya. Untuk mengecek semangat kalian, Ibu mau kalian mengikuti Ibu, tahu tidak lagu Kepala Pundak Lutut Kaki? Tahu. Nah, coba nyanyikan sama-sama. Kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, pundak, lutut, kaki. Ya, terima kasih. Sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusinya, ini Ibu ada melakukan aktivitas mindfulness dengan teknik stop. Artinya, kalian itu berhenti sejenak dari semua kegiatan. Rasakan, simpan di paha, tangannya, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, rasakan ketenangan dan suara-suara sekitar ya, rasakan sensasinya, dan kalian mempersiapkan diri untuk kegiatan selanjutnya. Sudah siap? Siap. Sudah tenang belum? Sudah. Ya, gerakan ini kalian boleh sekali-kali gunakan ya, berhenti dari aktivitas untuk menenangkan diri kalian. Namanya aktivitas mindfulness. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tujuannya salah satunya untuk mengurangi stres nih. Siapa yang suka stres-stres? Ada? Ya. Baik, apakah sudah siap semuanya? Siap. Coba Ibu tanya sekali lagi, apakah sudah siap? Siap. Oke, baik. Kalau sudah siap, mari kita tampilkan yang terbaik dari kelompoknya masing-masing. Satu sudah siap? Nah, tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok satu. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makanan dan dimulai pencernaan mekanis. Mengunyah dan dengan makanan dengan cairan lambung, pencernaan mekanis, gerakan berstabil dan kimiawi, enzim, pepsin, dan asam lambung. Usus halus berfungsi menyerap nutrisi dari makanan. Usus besar menyerap air dan garam. Udah, tepuk tangan untuk kelompok satu. Mana tepuk tangannya? Tadi kan sudah ada penampilan dari kelompok satu seperti itu ya. Coba bagaimana kalian, ada yang mau menanggapi atau menanyakan? Baik, boleh. Dari penampilan kelompok satu, silahkan untuk Arya sebentar. Pakai ini ya, biar jelas. Penampilan dari kelompok satu sangat bagus, tapi ada yang ingin saya tanyakan, organ mana yang terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi? Organ mana? Proses pencernaan mekanik dan kimiawi pada organ mulut dan lambung. Mulut, coba boleh ditunjukkan tidak mulut yang mana dan lambung yang mana? Nah, di situ terjadi proses mekanik dan kimiawi ya, dan lambung. Terima kasih untuk kelompok satu ya yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk apresiasi dulu dong buat kelompok satu. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Sekarang kelompok dua, boleh maju ke depan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kita dengan cerita atau narasi. Bayangkan sebuah perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Di sini gigi mulai bekerja, mengunyah makanan menjadi potongan-potongan kecil. Di sini adalah contoh pencernaan mekanik.
di mana makanan mengalami perubahan fisik tanpa melibatkan reaksi kimia. Air liur yang mengandung enzim mulai mencerna karbohidrat dalam makanan, tidak membantu mendorong makanan ke dalam tenggorokan, siap untuk ditelan. Setelah ditelan, makanan masuk ke kerongkongan, sebuah tabung yang menghubungkan mulut ke lambung. Makanan didorong oleh gerakan otot lambung. Di lambung, makanan dicerna lebih lanjut oleh asam lambung dan enzim. Lambung juga berperan sebagai tempat penyimpanan. Selanjutnya, makanan nutrisi dari makanan diserap ke dalam aliran darah. Usus harus memiliki permukaan yang sangat memaksimalkan penyerapan nutrisi. Sisa yang tidak tercerna, kemudian pas makanan yang tersisa mulai mengeras menjadi belum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Dengan demikian, sistem pencernaan bekerja keras setiap hari untuk memastikan tubuh mendapatkan nutrisi. Kelompok 2 itu adalah membentuk narasi atau cerita tentang sistem pencernaan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi tidak? Kelompok 2, ada yang mau menanggapi atau menanyakan? Berapa lama proses pencernaan dalam tubuh sampai dikeluarkan menjadi feses? Berapa? 2 jam tergantung makanannya. Oh, jadi 24 sampai 72 jam itu ada di dalam tubuh. Apanya tadi tergantung makanannya katanya ya. Sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk apresiasi dong buat kelompok 2. Tepuk apresiasi. Kasih. Oh, kasih wow. Yeay, terima kasih ya kelompok 2. Sudah bersiap nih kelompok 3. Siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai mulut. Nasi dalam mulut, lidah dan gigi mulai bekerja mengunyah nasi menjadi potongan-potongan kecil. Saya sebagai lidah. Rasanya enak. Saya sebagai mulut. Mari kita lanjutkan perjalanan nasi didorong ke dalam kerongkongan. Saya sebagai kerongkongan dengan ekspresi tegang. Ayo kita masuk ke lambung. Kerongkongan melakukan gerakan peristaltik untuk mendorong nasi ke lambung. Saya sebagai lambung. Akhirnya sampai juga sekarang waktunya pencernaan kimiawi. Lambung mulai mencerna nasi dengan bantuan enzim. Saya sebagai usus. Saatnya menyerap. Usus halus menyerap semua nutrisi yang terkandung dalam nasi. Saya sebagai usus besar, saya akan menyerap airnya. Usus besar menyerap air dari sisa makanan dan bentuk feses. Saya sebagai anus. Waktunya keluar. Untuk kelompok 3. Apanya dari sistem pencernaan itu sendiri? Oke, terima kasih. Setelah mendengar penjelasan di kelompok 3, adakah yang mau ditanyakan? Jelaskan kenapa saat makan kita bisa tersedak. Karena makanan masuk ke dalam saluran pernapasan atau trakea. Sudah terjawab? Sudah puas dengan jawabannya? Nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya. Kasih tepuk apresiasi untuk kelompok 3. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Yeay. Terima kasih, silakan duduk kembali untuk kelompok 3 ya. Selanjutnya, setelah pemaparan materi tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sudah terjawab belum rumusan masalah yang tadi ini? Ada organ apa saja yang terlibat? Sudah terjawab? Sudah. Berapa lama terjadinya proses persediaan di dalam tubuh? Sudah terjawab belum? Sudah terjawab. Sekarang Ibu mau menguatkan kembali materi yang kalian pelajari hari ini. Nah, hari ini kita belajar sistem pencernaan manusia. Jika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, lemas, dan kepala pusing, betul? Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan ya. Jadi segala yang sudah kita makan itu nanti akan
Nah, jadi apa sih sistem pencernaan itu? Proses pencernaan itu adalah rangkaian organ-organ tubuh yang bekerja sama untuk menghasilkan energi dari makan. Organnya ada apa aja? Tadi kalian juga sudah menyebutkan organnya itu apa aja ya. Oh, mulut, terus kerongkongan, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di dalam mulut itu makanan itu akan dihancurkan atau dilunakkan dengan apa? Dengan gigi. Dengan apa lagi? Lidah. Kalau gigi mah untuk menghancurkan makanan ya. Kalau lidah itu mencampur makanan dengan air liur atau enzim-enzim dari lidah itu sendiri. Di dalam mulut ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, di sini juga ini terjadi proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Pencernaan kimiawinya berlangsung ketika makanan yang diaduk itu bercampur dengan getah lambung. Itu usus halus itu fungsinya sebagai penyerap nutrisi. Jadi kalau kalian makan yang bagus-bagus, misalnya kalian makan nasi goreng, pakai apa lagi? Pakai daging ya, pakai sayur. Nah, makanan itu akan diserap di usus halus nutrisinya. Kandungan misal kalau tadi nasi apa? Karbohidratnya diserap oleh tubuh jadi energi, proteinnya diserap oleh tubuh jadi energi. Di mana? Di sini ya, di usus halus. Menyerap nutrisi ini adalah fungsinya usus halus. Kerjaannya si usus halus ini ya. Berasar itu menyerap air dari sisa makanan yang tidak terserap. Sisa makanan telah kehilangan air, dia berubah menjadi apa? Menjadi kotoran ya. Kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah, apa tahapannya? Sistem pencernaan itu yang pertama, organnya apa aja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar dulu, usus halus dulu. Usus halus, usus besar, anus. Sudah pintar ya semuanya. Ada organ pendukungnya juga ya dalam sistem pencernaan. Kalau tadi organ utama, nah ini organ pendukung. Ada hati. Hati dia kan tidak melewati hati ya sistem pencernaan, tapi ini hati jadi organ pendukung sistem pencernaan. Apa yang dilakukan hati? Hati itu menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Sedangkan kantung empedu itu menyimpan empedu dari hati, mengeluarkannya ke usus halus tadi ya. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Tadi pertanyaan tadi, berapa lama sih proses pencernaan di dalam tubuh? Waktu sekitar 24 sampai 72 jam ya. Makanan dalam tubuh manusia itu selama 24 atau 72 jam. Namun waktu yang dibutuhkannya itu berbeda-beda. Kadang kan kalau kita makan makanan yang mengandung karbohidratnya banyak, mengandung proteinnya banyak, itu juga berbeda ya. Jenis makanan bisa mempengaruhi berapa lama di dalam tubuh? Bisa. Kadang berbeda ya. Jadi tergantung jenis makanan, jumlah makanan, jenis kelamin, dan metabolisme tubuhnya. Serta kondisi kesehatan juga mempengaruhi. Nah, ini contoh makanan yang bergizinya, menu makanan yang bergizi. Ada serat, karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan lemak. Ya, kehidupan sehari-hari itu sistem pencernaan ini sangat erat kaitannya ya dengan kesehatan sistem pencernaan. Jadi kita itu perlu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dengan apa? Dengan makan makanan yang bergizi. Hindari makanan yang terlalu berminyak atau pedas. Hindari ya. Makanan yang terlalu berminyak atau pedas itu boleh, tapi jangan kebanyakan. Karena apa? Akan mengganggu sistem pencernaan kita, organ-organ kita ya, yang di dalam pencernaan itu akan mengganggu. Terus mengunyah makanan sebanyak 32 kali secara perlahan. Suka tidak? Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada yang mau ditanyakan, berarti sudah paham? Sudah terjawab permasalahan-permasalahan yang ada? Alhamdulillah. Pencernaan itu erat kaitannya ya dengan kehidupan sehari-hari. Tadi saat aktivitas yang kita lakukan, mulai dari berpikir hingga berolahraga, itu sangat bergantung pada efisiensi sistem pencernaan. Dengan memahami dan menjaga kesehatan pencernaan itu kita berinvestasi energi ya, berinvestasi kesehatan, suasana hati kita ya. Kalau pencernaannya baik, itu suasana hatinya insya Allah akan baik, dan kualitas hidup secara keseluruhan ya. Jadi sistem pencernaan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham ya?
Tadi ada yang bertanya, apa kita itu bisa tersedaknya saat makan? Manusia itu memiliki dua saluran tenggorokan ya. Ada kerongkongan dan ada trakea. Kalau kerongkongan itu untuk makanan ya, jalan untuk makanan, sedangkan trakea itu untuk jalan pernapasan. Biasanya kalau yang tersedak itu tuh makanannya masuk ke trakea ya, bukan ke kerongkongan, sehingga saat menelan itu masuk kerongkongan itu bukan ke paru-paru, jadi tersedak. Jadi ketika makanan atau benda asing masuk ke trakeanya, maka itu akan memicu gerak refleks yang berupa biasanya kita kan ya, kalau tersedak bisa berbahaya kalau tersedak. Makanya ada larangan jangan makan sambil berbicara. Betul, jangan makan sambil berbicara, karena kalau berbicara itu katupnya terbuka, katup trakeanya, sehingga bisa jadi jalannya masuk untuk makanan jadi bukan ke tenggorokan tapi ke trakea. Jadi hati-hati ya, jangan makan sambil bicara. Selanjutnya yaitu ada yang mau menyimpulkan tidak tentang pembelajaran kita hari ini? Ada tentang organ-organ pencernaan. Terus apa lagi? Apa aja organ pencernaan? Mulut, kerongkongan, lambung, anus. Hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan. Tentang proses makan. Proses makan. Gimana coba prosesnya? Dari apa tadi? Dari mulut ke Kerongkongan. langsung ke lambung, usus halus, usus besar, dan langsung ke anus. Ke anus. Betul, tepuk tangan dong untuk Arya yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Evaluasi pembelajaran hari ini. Nanti kalian diisi di sini ini untuk nilai pengetahuan kalian ya. Nama kelas. Ada yang mau membantu Ibu untuk membagikan soal evaluasi? Bisa? Baik, kita bahas bersama-sama ya. Yang betul dibetulkan, yang salah disalahkan ya. Nomor 1, coba dibacakan. Pak, jawabannya? Atau DC, betul. B, betul. 3, silahkan. Saluran pencernaan manusia, jawabannya? A, betul. Pencernaan mekanik. B, betul. Ada yang betul semua? Itu kan sebagai penilaian pengetahuan ya. Sekarang mau merefleksikan apa aja yang hasil belajar hari ini. Kalian boleh tulis di sini ya refleksinya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari kedua? Bagian yang paling menarik bagi kalian apa? Pengetahuan baru apa yang Ananda dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kalau yang sudah boleh ditempelkan ke depan. Ayo. Ya, Ibu mau membacakan perwakilannya nih. Hati-hati sayang. Nah, perasaannya sangat senang. Ya, sangat senang. Ada apa lagi perasaannya? Menarik ya. Saat apa kalian pada saat presentasi? Nah, kenapa senang pada saat presentasi? Bagian yang paling menarik saat presentasi, terus saat tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mungkin pembelajaran hari ini bukan sekian ya, tapi Ibu mau menjelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Itu nanti kalian akan belajar yang namanya gangguan pada sistem pencernaan ya. Untuk ditutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum pulang mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Marilah kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya apabila Ibu ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk perjumpaan kita kali ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.